Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida, tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa di sejumlah wilayah. Tentunya tujuannya mengkritisi dampak kebijakan efisiensi yang dianggap berpengaruh pada sektor pendidikan dan juga sektor lainnya. Aksi tersebut diberi tagar Indonesia Gelap. 13 tuntutan yang menjadi fokus penyampaian aspirasi dalam aksi Indonesia Gelap, dan tentunya ini akan terus disuarakan baik oleh mahasiswa ataupun oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Lalu sebenarnya apa lebih jelasnya kita akan berbincang mengenai Indonesia Gelap dan bagaimana kelanjutan dari aksi tersebut? Saat ini telah hadir di studio Sultan TV narasumber kita, Kang Muhammad Jidan Nur Rival, yang merupakan Sekbid PTKP HMI Cabang Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kang? Alhamdulillah. Luar biasa lah. Alhamdulillah luar biasa dan semangatnya membara ya tentunya nih. Tentunya. Kalau ngobrol sama generasi muda pemirsa. Kang, terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktunya ke Sultan TV. Siap. Kita ngobrol-ngobrol nih. Harus ngobrol. Harus ngobrol tentunya. Karena ini kan kalau kita lihat ya, Indonesia nih akhir-akhir ini beritanya meskipun baru awal tahun ya. Iya, betul, ini betul. sudah ramai dengan berbagai pemberitaan yang cukup buat gemas lah ibaratnya. Betul. Nah, tentunya ada juga selain masalah-masalah yang ada, aksi-aksi juga ini dilakukan. Ya. Salah satunya ini kalau kemarin kan ada kabur aja dulu. Dan sekarang ini ininya adalah Indonesia Gelap. Nah, ini mumpung lagi sama aktivis lah ya gitu pemirsa. Kita akan tanya sebenarnya yang dimaksud Indonesia Gelap nih. Aksi ini nih sebenarnya seperti apa sih, Kang? Sebetulnya berbicara persoalan Indonesia Gelap hari ini, bukan Indonesia hari ini tidak ada cahaya tentunya, tapi kemudian pemangku-pemangku kebijakan yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan pada akhirnya diam melihat kondisi hari ini yang pada akhirnya tidak pro dengan masyarakat, begitu kira-kira. Karena di multisektoral dengan kebijakan-kebijakan yang ada hari ini, muaranya adalah dengan pemerintahan yang baru tentunya kan. Nah, terus kemudian dalam Indonesia Gelap ini, tadi saya singgung dari awal, bukan persoalan Indonesia hari ini nggak ada lampu, bukan Indonesia hari ini gelap tidak ada cahaya, tapi gelap dengan diamnya yang mempunyai kebijakan-kebijakan yang ada di birokrasi tentunya. Mungkin itu. Jadi ibaratnya tuh ungkapan satir lah ya. Ya, begitulah kira-kira. Yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia terkait bagaimana di dinamika pemerintahan Indonesia saat ini. Nah, selain itu nih Kang ya, ini kalau kita lihat faktor-faktor apa sih yang akhirnya nih kan kalau kita lihat aksi Indonesia Gelap ini banyaknya ditunggangi oleh para mahasiswa-mahasiswa yang ada. Ini sebenarnya faktor yang mendorong lebih lagi akhirnya semangat mahasiswa, bahkan bukan hanya di satu tempat saja, di berbagai wilayah di Indonesia. Ini seperti apa? Bicara persoalan gerakan hari ini yang bertajuk Indonesia Gelap, dan itu yang digelar oleh mahasiswa di sektor-sektor wilayah, bahkan sampai ke pusat kemarin, sebetulnya yang mendorong betul giroh gerakan perjuangan mahasiswa hari ini persoalan kebijakan yang dimana persoalan efisiensi sebetulnya yang disoroti. Karena masih ramai ya ini. Ya, efisiensi terkait pendidikan tentunya. Karena efek domino daripada efisiensi hari ini bukan hanya sektor pendidikan, tapi sektor keadilan sosial, terus kemudian sektor yang ada di masyarakat sipil. Nah, yang mendorong itu tadi sebetulnya persoalan pendidikan. Tentunya hari ini dengan kebijakan efisiensi ini terkait pendidikan, banyak ke depan mungkin kalau memang ini terjadi banyak sekali angka putus kuliah, angka putus sekolah. Karena bukan hanya sektor pendidikan aja, sektor masyarakat. Hari ini banyak toh yang di PHK terkait adanya efisiensi.
efisiensi yang ada di kebijakan pemerintah, sehingga mengakibatkan banyak yang di PHK, terus kemudian pendidikan menjerit. Bagaimana kemudian mau menjemput Indonesia yang lebih maju ketika memang hari ini sumber dayanya ataupun sumber daya manusianya ataupun tingkat pendidikannya hari ini diperas dengan kebijakan hari ini yang ada. Begitu kira-kira. Jadi ini sangat amat sulit ya kalau kita bicara mau mencapai Indonesia emas dengan sulit. saat ini gitu sangat ya. Sulit. Kalau menurut Kang Arifat sendiri bagaimana nih menanggapi hal tersebut juga? Ya, hari ini punten dengan kebijakan, dengan program, mungkin saya singgung dengan program makan gizi gratis hari ini. Ketika memang makan gizi gratis ini berjalan, ketika memang pendidikan hari ini di Indonesia tidak diperbaiki secara sistem, ataupun sumber daya manusia hari ini tidak dibenahi dengan sistem pendidikan, bagaimana kemudian kalau mau menyebut Indonesia emas ketika sumber daya manusianya aja dalam secara sektor pendidikan aja nggak mumpuni begitu kan? Toh hari ini dengan adanya makan bergizi, siapa yang menjamin dengan berkualitasnya sumber daya manusia yang ada di Indonesia? Artinya hari ini tanda kutip semua dengan adanya makan gizi gratis. Makanya tuntutan kemarin mahasiswa adalah evaluasi besar-besaran terkait makan gizi gratis. Ini masih ya, jadi salah satu ininya ya. Betul. Setelah kalau misalnya kita lihat kan di berbagai sumber tuntutannya kemarin kan juga soal dosen yang tunjangannya ya, ini tukinnya juga masih. Ya betul. Kemudian juga dengan segala program-program lainnya ini juga menuai sorotan dan menjadi tuntutan. Betul. Kalau untuk di Banten sendiri, nah kan ini kan Kang Rifan ini juga dari salah satu ini ya organisasi lah itu. Adakah aliansi mungkin dari seluruh aktivis-aktivis di Banten yang juga ini akhirnya satu suara dan menggerakkan langkah yang sama? Oh iya, mungkin hari ini dengan kondisi di Banten dengan beberapa isu nasional yang beredar, pada akhirnya muaranya dengan kebijakan melahirkan percikan-percikan perjuangan di sektor-sektor mahasiswa yang ada di Banten. Mungkin dengan kajian analisis hari ini, beberapa sektor aliansi mungkin sudah ada yang bergerak di sektor tadi itu, pengkajian isu skala nasional. Dari mulai saya sebut boleh di sini banyak aliansi, terus dari mulai BEM, terus kemudian rasa-rasanya ketika memang hari ini kebijakan pemerintah dan situasinya seperti ini, saya yakin bakal ada gelanggang kekuatan yang lebih besar dari daerah untuk menyongsong isu nasional ini. Kalau memang kondisinya seperti ini, begitu masih kira-kira. Seperti ini. Dan saya pun sudah berkomunikasi dengan beberapa organisasi Cipayung terutama, bahwa hari ini Cipayung pun lagi mempersiapkan kajian yang matang terkait isu-isu yang hari ini membooming lah di nasional begitu. Seperti itu. Baik. Nah, ini juga kan besok nih ya, tanggal 20 Februari. Ini kan katanya mau ada juga aksi secara besar-besaran yang memang dilakukan di depan Istana Negara. Berkenaan dengan Indonesia Gelap, dan ini juga kan besok akan ada pelantikan kepala daerah ya yang memang ini akan disatu tempatkan. Nah, melihat fenomena tersebut selaku aktivis juga, apakah itu adalah salah satu upaya yang memang baik? Atau ternyata ini adalah bukti bahwa ternyata suara-suara di wilayah tidak didengar? Sebetulnya kalau berbicara persoalan gerakan hari ini, kalau memang itu, kan ini ada dua momentum. Pertama momentum pelantikan yang tadi Teteh sebutkan, terus kemudian ada satu lagi sorry apa tadi? Yang nanti menyasar Indonesia Gelap ini secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Sebetulnya kalau saya boleh memandang dengan kacamata aktivis mungkin sebetulnya ya, mungkin itu salah satu gerakan ataupun perjuangan yang konkret hari ini dengan cara melawan tadi. Karena tadi punten dengan mungkin kita di awal tahun dikagetkan dengan kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang mungkin tanpa uji dulu, tanpa pola dulu, sehingga pada akhirnya menimbulkan keresahan di tubuh masyarakat di elemen mahasiswa. Ya salah satu bentuk perlawanannya adalah dengan gerakan. Ketika memang suara kita sudah dibungkam, begitu. Dan terus ya tadi ya betul momentumnya dipelantikan
dan terus menggaungkan persoalan Indonesia gelap. Saya sepakat untuk menggelar aksi besar-besaran di istana. Karena bagaimanapun ya bicara soal pelantikan, bicara persoalan janji-janji beliau kemarin kan kira-kira begitu teh. Betul. Nah, ya kan? betul. Jadi ini juga bisa kita artikan lah betul, ya. Mungkin betul. ini gerakan juga yang disuarakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada. Tentunya kan ini menjadi sebuah apa ya? Ini menjadi sebuah pelajaran juga bagi kita dan menjadi satu nilai lah. Ini kan kalau misalnya kita lihat generasi muda ini yang selalu menggerakkan. Ya. Nah, ini ngomongin tentang generasi muda dan peran lah ibaratnya dari mahasiswa sendiri. Ini bagaimana Kang Rifan sendiri melihat peran ya mahasiswa dalam memperjuangkan keadilan sosial serta juga transparansi pemerintah di tengah situasi yang penuh ketidakpastian saat ini? Apa selihat saya peran mahasiswa kalau memang dalam bukan tridharma perguruan tinggi, tapi di sini ada peran dan fungsi mahasiswa. Kalau kata kajian, kalau dalam ilmiahnya itu ada agent of control, terus kemudian social control, agen of change dan lain sebagainya. Ya memang sudah seharusnya dan memang artinya mahasiswa ini adalah sebagai agen of control apa yang menjadi kebijakan pemerintah hari ini. Dan kemudian hari ini adalah mahasiswa sebagai ujung tombaknya masyarakat untuk mengaspirasikan apa yang menjadi keluh kesah dan apa yang menjadi hal yang masyarakat rasakan. Dan mahasiswa hari ini adalah ujung tombak untuk menyuarakan persoalan itu. Dan perannya itu di situ. Untuk mengontrol kebijakan pemerintah mana saja yang tidak pro terhadap masyarakat toh kira-kira. Dan mahasiswa harus ada di barisan itu, di barisan-barisan perjuangan itu. Karena ya tadi itu mahasiswa adalah sebagai agen of control, agen of change, agen perubahan. Terus kemudian ada social control dan lain sebagainya kira-kira. Mungkin begitu teh. Oke, baik. Nah ini kan ya tadi ya ada peran-peran yang memang ini diinisiasi dan juga dimiliki oleh generasi muda. Tentunya kalau misalnya tidak ada generasi muda ya ibaratnya tadi nggak ada ujung tombaknya. Siapa sih yang mau menyuarakan? Ya meskipun kita juga tidak bisa menutup mata seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang umur, pasti ingin memperjuangkan. Namun biasanya nih ya ibarat darah muda penuh dengan membara gitu ya. Ini biasanya bisa all out lah seperti itu. Tapi ini kalau dari kacamata Kang Rifan sendiri melihat kinerja pemerintahan saat ini kan belum genap 1 tahun. Betul ya. Seperti apa? Kalau menurut kacamata saya dengan kinerja pemerintahan pusat, karena di Banten belum dilantik ya. Apa yang menjadi kebijakan hari ini di pemerintah pusat, saya rasa kalau mungkin kawan-kawan kita mungkin melihatnya gerakan leg boy. Karena gini, dengan kebijakan hari ini posisinya gimana saya menafsirkannya, bukan mengartikannya ya. Dengan kebijakan yang dikeluarkan antara eksekutif dan legislatif, mereka memang saling bekerja sama. Dan kemudian ketika ada kebijakan pemerintah, cara main mereka itu saling tutup-tutupi. Ketika memang kebijakan pemerintah bicara A, ada superhero yang masuk. Ketika menteri berbicara persoalan A, kebijakan A, contoh kemarin kebijakan LPG, tiba-tiba ada yang masuk. Dan lain sebagainya, begitulah polanya. Cuma kan hari ini, nggak mungkin ketika memang kebijakan yang lahir daripada pemerintah, tidak diparipurnakan, tidak dirapatkan, dan lain sebagainya. Makanya, saya menilai, kalau saya memandang dengan pemerintah sekarang, perlu adanya evaluasi. Perlu adanya evaluasi yang masif terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Karena semua ini mengkagetkan masyarakat seluruh Indonesia. Ada yang tahu hari ini dengan pola makan gizi gratis? Tidak ada. Mungkin hanya bagian-bagiannya saya mungkin. Terus kemudian dengan efisiensi dan sebagainya macam. Ini kan semua culture shock masyarakat hari ini dengan kebijakan-kebijakan yang ada begitu. Apalagi dengan dengan gas kemarin, itu kan kebutuhan primer apa sekunder? Itu penting loh. Penting kan? Akhirnya kan masyarakat kaget. Gitu tuh. Cuma itu kebijakan yang harus dievaluasi, yang perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat saya rasa. Karena hari ini masyarakat dikagetkan dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.
pusat. Pemerintah itu sendiri ya, tanpa Ya. ada transparansi lah. Ya, ibaratnya. betul. Ibaratnya kalau misal kita lihat ada ancang-ancang mah ya kayak aja Ah, gitu. betul. Nah ini kan ibaratnya kita sedang tertidur kemudian dihadapkan dengan satu apa ya, ibaratnya pemberitaan yang mengejutkan, kan kita juga kaget akhirnya ya. Pada dan akhirnya kan tidak menyiapkan. kontradiktif. Betul betul. Kebijakan Tapi ya, kalau. tadi kan kalau misal Kang Rifan sendiri berbicara soal menanggapi kinerja pemerintah, tapi kan kita juga jangan bicara hanya satu sisi negatifnya Betul, saja. betul. Nah, sekarang kita bicara tentang positifnya. Apa yang mungkin dirasa dari kepemimpinan di bawah Presiden Prabowo Subianto ini, program-program yang dirasa ini cukup bagus. Ya. Adakah menurut Kang Rifan sendiri? Ya, karena mungkin tujuannya bernegara adalah mungkin baldatun thayyibatun warbun ghafur. Dan saya rasa ada efek yang memang hari ini terasa lah oleh masyarakat. Contohnya tadi makan gizi gratis, terus kemudian selain makan gizi gratis, apalagi? Ya, banyak sekali lah. Ada program-program yang mungkin dan bahkan lembaga-lembaga yang akhirnya ini diinisiasi juga oleh Presiden. Ya. Kemudian mungkin kebijakan serta kan kita lihat kemarin pas Menteri dilantik ada namanya retret ya dikumpulkan lah dalam satu agenda gitu. Ini kan juga apa ya, ibaratnya konsolidasi secara menyeluruh ya, lah. secara masif kan. Apakah itu dinyatakan positif oleh Kang Rifan sendiri? Ya positif. Karena bagaimanapun pemerintah daerah ataupun pusat kemudian harus bisa menyukseskan ataupun bisa melaksanakan visi dan misi daripada pimpinan ataupun presiden tadi. Makanya salah satu strategi ataupun langkah daripada presiden tadi itu mengumpulkan dan mengkonsolidasikan semua kepala daerah di satu tempat dengan dasar ini, dan lain sebagainya. Itu salah satu langkah yang konkret bagi saya untuk tadi itu ya merealisasikan program-program kerja pemerintah begitu. Ya mungkin yang dirasa masyarakat kemarin terkait makan gizi gratis, terus kemudian soal gas kemarin kan yang kira-kira ada kebijakan yang baru, terus kemudian ada yang menyelamatkan kira-kira. Kan polanya begitu tuh sekarang masyarakat. Kontradiktif. Ketika kebijakan A tiba-tiba ada yang masuk, misalkan ini udah selesai gitu kan. Nah, begitu kira-kira. Makanya itu yang harus dievaluasi begitu. Gerakan cuci tangan. Jadi mungkin. gerakan cuci tangan tersebut harusnya bisa dievaluasi Bisa dievaluasi, betul. Nah, tapi ini kalau misal kita lihat dari berbagai masalah yang ada, tadi juga Kang Rifan kan menyampaikan bahwa harus ada evaluasi. Betul. Yang memang ini juga dilakukan oleh pemerintah. Dengan segala masalah yang ada ya, ini terhitung masih 2 bulan lah ibaratnya di awal tahun ya. Ini upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi lah gitu ya kericuhan yang ada saat ini seperti apa selain evaluasi? Selain daripada evaluasi, ya pada akhirnya mungkin saya yakin memang hari ini kebutuhan mereka melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ataupun masyarakat luas yang ada di Indonesia. Selain daripada evaluasi yang mereka lakukan, kiranya harus selain daripada transparansi dan melakukan langkah-langkah konkret, lebih bijak mungkin dan lebih tidak lebih dewasa dalam mengambil kebijakan dan memperhatikan benar-benar seutuhnya kesejahteraan masyarakat. Ya betul. Karena hari ini ya berbicara persoalan bangsa dan negara, ya berbicara persoalan rakyat, berbicara dari rakyat untuk rakyat kan kira-kira begitu. Selain daripada evaluasi, saya rasa harus betul-betul memperhatikan apa yang bakal menjadi kebijakan pemerintah pusat, sehingga tidak menghadirkan kontradiktif tadi. Dan yang kedua mungkin melaksanakan transparansi terhadap masyarakat luas yang ada di Indonesia, ya, dan melakukan langkah-langkah konkret terkait apa yang menjadi hal-hal yang ramai lah di daerah ataupun yang di pusat begitu kira-kira. Jadi memang kalau ada gerakan yang ramai hendaknya segera diklarifikasi seperti itu ya mungkin ya. Karena ini kan kalau kita lihat juga ya kan ya media sosial nih, wah ini sangat gencar sekali. Betul. Satu berita benar-benar bisa digoreng dengan berbagai tema. Digoreng dengan hal inilah, digoreng opininya seperti ini dan sebagainya. Makanya saya mungkin sebagai kaum muda harus hati-hati dalam menggunakan digitalisasi kan kira-kira begitu. Karena sangat masih betul
digitalisasi saat ini begitu. Begitu. Dan akhirnya kita juga ya lagi harus bersikap bijak Betul. dalam menggunakan. Nah ini kalau selanjutnya nih, ini kan bicara tentang aksi lah. Ini kan kalau di Indonesia aksi ini sering sekali memang dilakukan oleh para generasi muda, khususnya mahasiswa yang ada. Namun gitu kan ya, kalau kita lihat juga banyak orang yang akhirnya juga mencibir. Ibaratnya kayak apa sih generasi muda? Nanti mereka kalau misal sudah ada di usia seperti kita gitu kan, ini mungkin tidak akan menyuarakan hal-hal dengan sebegitu lantangnya. Nah ini bicara tentang hal itu, apakah Anda merasa bahwa protes dan aksi mahasiswa ini sering diancam sebagai ancaman terhadap stabilitas negara atau tidak? Kalau saya menyinggung tadi omongan dari Teteh Rida bahwa hari ini aksi mahasiswa dapat cibiran daripada masyarakat mungkin ataupun dari segerintilan orang yang mungkin tidak teredukasi dan lain sebagainya. Maka dari itu mahasiswa biasanya kalau aksi itu kan kita ada campaign jalan gitu kan, itu kan bagian daripada pencerdasan kepada masyarakat. Kan kita buat rilis tuh, kita memasifkan di media gitu kan. Betul. Nah itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa. Tadi kedua selanjutnya adalah tadi terkait persoalan apakah hari ini aksi mahasiswa menjadi ancaman? Jelas sangat menjadi ancaman. Ketika memang hari ini gelanggang kekuatan di Indonesia dibangun lebih besar, itu ya bakal menjadi ancaman untuk pemangku kebijakan atau pemerintah setempat lah. Karena tilas balik ke belakang, era 1998 terus kemudian 99 sampai era reformasi lah ya, itu kan kekuatan masyarakat dan kekuatan mahasiswa yang disatukan begitu. Kalau memang hari ini pertanyaannya jadi ancaman, jelas sangat menjadi ancaman. Kaum muda kan, kalau orang gerakan berbicara persoalan A dan ya udah, karena kekuatan kita hari ini ya idealisme gitu, nggak ada lagi. Iya betul. Nah melihat hal tersebut gitu kan dengan gerakan yang ada, apakah nanti akan ada peluang untuk sebuah gerakan yang akhirnya juga perubahan lah, ini yang signifikan terhadap pemerintahan Indonesia, atau seperti apa nih menurut Kang Rifan? Karena dalam gerakan juga butuh konsistensi sebetulnya untuk menggaungkan satu persoalan ataupun satu isu yang ada di daerah ataupun yang ada di nasional. Sebetulnya kuncinya kalau memang mau ada perubahan yang signifikan, teman-teman aliansi ataupun teman-teman BEM harus benar-benar konsisten dalam mengawal persoalan ini. Baru pasti ada peluang, mau kecil ataupun besar. Saya rasa ada peluang untuk merubah kondisi yang ada begitu dengan kekuatan tadi, dengan perjuangan ataupun dengan ngampus di parlemen jalanan, kan kira-kira begitu Teh. Saya rasa begitu. Selalu ada harapan lah ibaratnya. Tentunya kan dengan adanya gerakan yang itu juga berharapnya ada perubahan. Betul. Dan tentunya tadi setuju banget dengan statement dari Kang Rifan bahwa memang harus konsisten. Betul. Lagi kalau gerakannya cuma sekali ya sama aja. Sama aja. Nah makanya teman-teman hari ini dari kawan-kawan HMI mungkin ke depan atau ketika memang kondisi karena ini masih dalam tahap, saya bocorkan dalam tahap kajian dan lain sebagainya, ya teman-teman HMI konsisten. Kalau memang secara kajian selesai dan selesai, kita bakal konsisten dalam mengawal persoalan ini. Apalagi dengan pemerintahan yang baru nanti kemudian di tanggal 20 yang bakal dilantik, ataupun kebijakan-kebijakan yang lahir daripada tingkat nasional begitu. Itu kuncinya adalah konsisten. Kalau nggak konsisten ya sama aja sama begitu. Saja. Kira-kira ibaratnya kayak cuman meledak di awal ya apa gunanya? Ya begitu. Jadi ya, ini juga buat kaget aja. Betul. Jadinya kalau sekadar buat kaget ya buat apa? Ya, betul. Ini harusnya ya garda terdepan masyarakat Indonesia ini harus bisa saling bahu-membahu tentunya mengawasi bagaimana kinerja dari pemerintahan, dan karena ini akan berdampak ya tentunya bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Nah ini ngomongin tentang pemerintahan nih Kang ya, ini juga kan pasti sudah dirasakan juga oleh semua masyarakat Indonesia gitu dengan adanya program saat ini. Tantangan apa sih yang kiranya memang akan terus dihadapi lah oleh pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto? Tantangannya adalah mungkin
salah satunya mungkin tadi ketidakadilan ketidakadilan sosial. Yang masih kesenjangan sosial masih Iya, terasa kesenjangan sosial masih terasa. Terus kemudian tadi soal kesenjangan sosial, terus kesenjangan ekonomi mungkin, terus kemudian pendidikan tidak bisa kita pungkiri hari ini. Dan terus ya saya nggak mau jauh bilang kondisi di luar, jauh lah ya, mungkin hal yang mendasar lah, mungkin tadi keadilan sosial, ekonomi, terus kemudian tadi soal pendidikan. Karena sebaca saya dan sependek saya, bahwa dengan kebijakan yang kemarin aja, yang perlu kita ketahui adalah efek domino daripada efisiensi hampir 100.000 masyarakat yang di PHK. Betul. Ketika memang makan siang anak mereka 100.000 ini punya anak, bayangkan 3 sampai 2 orang. Mereka anaknya bisa makan siang gratis. Ketika pulang ke rumah kan mereka nggak bisa makan apa-apa. Karena efek domino daripada efisiensi kan. Dan mereka juga ketika memang orang tuanya di PHK dan mereka tidak punya kerjaan, mereka bakal sekolah di mana? Kan kira-kira begitu. Artinya ini bukan persoalan keadilan, kesenjangan sosial aja, ketidakadilan kesenjangan ekonomi, tapi yang perlu diperhatikan adalah persoalan pendidikan dan persoalan ya keadilan sosial lah mungkin yang harus dikedepankan lah. Masih harus dikedepankan seperti itu. Karena tadi untuk menopang bangsa dan negara adalah pertama soal pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan keadilan sosial, kan kira-kira begitu. Ya tentunya ini akan membuat segala mimpi-mimpi yang ada untuk Indonesia juga dapat terrealisasi. Betul. Nah ini butuh banget nih ya, bukan hanya peran pemerintah, tapi juga peran masyarakat. Kita bersama-sama ya. Kalau pemerintah punya programnya bagus, berarti kita juga turut membantu. Betul. Kalau ternyata programnya tidak terrealisasi dengan baik, ya kita juga harus mengawasi. Dan harus mengawal tentunya. Ya betul sekali. Baik Kang, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang, tidak terasa bukan? Oh iya. Namun sebelum menutup perjumpaan kita pada hari ini, boleh disampaikan closing statement nih Kang, terkait tema kita hari ini, Indonesia Gelap, apa yang sebenarnya terjadi? Silakan. Closing statement dari saya mungkin sebagai aktivis dan mahasiswa, mungkin hari ini saya mengajak lah ya, kepada seluruh mahasiswa. Hari ini kita tidak boleh tutup mata dengan kondisi sosial, dengan kondisi masyarakat tentunya. Kita harus tetap terus mengawal apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan setempat. Dan kitalah kaum muda dan mahasiswa sebagai tonggak utama daripada masyarakat. Dan saya yakin semangat teman-teman, semangat kaum muda itu lebih membara. Dan semangatnya masih all out lah kira-kira untuk berjuang. Dan tadi itu apa yang menjadi cita-cita bersama semoga terwujud. Dan hari ini saya rasa mahasiswa yang di Banten terus mengawal dan siap mengawal untuk keberlangsungan negara, bangsa dan negara lah kira-kira. Mungkin begitu. Baik, terima kasih Kang Zidan Nur Rival nih atas closing statementnya mengenai tema kita hari ini. Baik, terima kasih Kang. Terima kasih juga. Kadang kalau berbincang soal isu-isu yang panas memang tidak terasa waktunya. Dan tentunya nanti ya jangan kapok untuk datang ke Sultan TV lagi. Kita akan ngobrol banyak hal lagi tentunya yang berkenaan dengan isu-isu nasional. Semoga tadi juga apa yang kita perbincangkan ini dapat memberikan manfaat kepada pemirsa setia Sultan TV. Sehat dan sukses terus Kang. Amin. Kita tutup perjumpaan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita bersama Kang Muhammad Zidan Nur Rival yang merupakan Sekbid PTKP HMI Cabang Serang, membahas mengenai aksi Indonesia Gelap, apa yang sebenarnya terjadi. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat dan juga berkelanjutan. Saya Raudloh Rida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.